Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Yoga Prasetya. Di sini saya akan membahas LKM 4 mengenai catur marga dan tempat suci. Pertanyaan pertama, dalam ajaran agama Hindu, catur marga merupakan sebuah konsep ajaran yang termasuk dalam bagian aspek tatuam kerangka dasar agama Hindu. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan. Catur marga juga sering dikenal dengan sebutan catur marga yoga. Catur marga umumnya didefinisikan sebagai 4 jalan untuk mencapai moksa dan membangun jagadita. Catur marga adalah 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, dan pemahaman-pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Jelaskan masing-masing komponen dari catur marga tersebut. Komponen catur marga terdiri dari 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Bhakti marga. Bhakti marga merupakan perpaduan antara Bhakti marga dan Bhakti marga yoga. Kata Bhakti berarti menyalurkan, mencurahkan cinta yang tulus dan luhur kepada Tuhan, kesetiaan kepadanya, pelayanan, perhatian yang sungguh-sungguh untuk memujanya. Kata marga berarti jalan atau usaha dan kegiatan. Yoga berarti usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Berarti Bhakti marga yoga artinya jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Bhakti yoga adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman dengan berlandaskan atas dasar cinta kasih yang mendalam kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan segala ciptaannya. Kata Bhakti berarti hormat, taat, sujud, menyembah, mempersembahkan cinta kasih, penyerahan diri seutuhnya pada Sang Pencipta, jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Yang kedua, karma marga. Karma marga berarti usaha atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui usaha atau tindakan kerja yang tulus ikhlas. Karma marga menekankan kerja sebagai bentuk pengabdian dan bakti kepada Tuhan di dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Landasan filosofis untuk melakukan karma marga untuk mencapai kebebasan adalah ketekunan untuk kerja, keikhlasan, dan tidak terikat dengan hasil pekerjaan. Setiap perbuatan akan mendatangkan hasil sebagai hukum dari kerja. Maka dengan perbuatan baik dan melakukan kerja sesuai dengan swadharma, maka seseorang akan memperoleh kebebasan. Hal yang penting untuk memahami karma marga yoga adalah pengertian kita terhadap hakikat kerja. Seorang dapat melepaskan diri dari keterikatan kerja hanya melalui keyakinan bahwa kerja yang dilakukan itu semata-mata adalah perwujudan bakti kepada Tuhan maupun pengabdian kepada kemanusiaan. Tanpa kesadaran itu, seorang tidak dapat melepaskan diri. Yang ketiga, jenana marga. Jenana artinya pengetahuan. Jenana marga yakni jalan pengetahuan. Demikian jenana yoga artinya usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui pengetahuan. Jenana marga adalah jalan dan usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui pengetahuan. Pengetahuan di sini ditekankan pada pengetahuan spiritual, yakni pengetahuan yang dapat membebaskan umat manusia dari belenggu penderitaan lahir dan kematian. Jenana atau ilmu pengetahuan suci menuntun manusia untuk bekerja tidak terikat oleh hawa nafsu, tanpa motif kepentingan pribadi, rela melepaskan hak milik, sadar bahwa badan bukan Atman yang bersifat abadi. Banyak cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan melalui persembahan harta benda, melalui tanpa tapu berata,
melalui yoga, dan sebagainya. Tetapi dengan jalan ilmu pengetahuan atau kerohanian, lautan dosa dapat diseberangi dengan pemikiran terpusat pada ilmu pengetahuan dan melaksanakan kerja dengan penuh keyakinan serada seorang mencapai kesempurnaan. Yang keempat, Raja Marga. Raja Marga adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan yoga. Raja Marga memerlukan pengendalian diri, disiplin diri, pengekangan, dan penyangkalan terhadap hal-hal yang bersifat keduniawian. Raja Yoga adalah salah satu jalan rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. Melalui Raja Marga, seorang akan lebih cepat mencapai moksa, tapi tantangan yang dihadapi pun lebih berat. Orang yang mencapai moksa dengan jalan ini diwajibkan mempunyai seorang guru kerohanian yang sempurna untuk menuntun dirinya ke arah tersebut. Pertanyaan kedua, ada seorang pedagang sedang mengadakan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Setelah mengadakan perjalanan hampir seharian penuh, pedagang itu bermaksud beristirahat di bawah pohon rindang. Karena kasihan melihat keledai tua yang kelelahan, pedagang itu melepaskan beban berat dari punggung keledai. Ia tidak mengikat keledai tuanya dan membiarkan keledai itu beristirahat sambil memakan daun-daun di sekitar tempat itu. Pedagang itu kelelahan sekali dan sangat menikmati istirahatnya. Setelah menyantap sedikit bekal, ia mulai terkantuk-kantuk. Keledainya pun pergi entah kemana dan ternyata terperosok dalam lubang. Dan keledai itu perlu pertolongan. Bagaimana cara menolong keledai itu sesuai dengan catur marga? Apa yang Anda lakukan terhadap keledai itu? Jawaban, sesuai dengan ajaran catur marga, yakni bakti marga, dengan menunjukkan bakti kita, berbakti, cinta pada Tuhan dan sesama. Dalam kasus di atas, tentu saja kita harus menolong keledai tersebut dengan cara menariknya ke atas atau memberitahu pemilik keledai tersebut bahwa keledainya terperosok ke dalam lubang. Itu karena keledai merupakan ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi seperti yang lainnya. Pertanyaan ketiga, bakti disebutkan bahwa jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Kata kunci dari bakti marga adalah love all. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Sayangi semua. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bakti marga dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyayangi Tuhan dengan cara melaksanakan doa atau puji Trisandie secara rutin setiap hari dan menganturkan Banten, Saiban atau Jotan atau Yadnya Sesa. Yang kedua, menyayangi hewan dan tumbuhan dengan cara melaksanakan upacara budayanya, mesegeh, mecaru, taur, melihara lingkungan, melihara hewan, melakukan penghijauan, melestarikan binatang langka, dan sebagainya. Yang ketiga, menyayangi keluarga dengan cara melaksanakan upacara pitrayadnya, bakti kehadap guru rupake atau rama, ngaben, ngerorasin, maligia, mamukur, ngeluar, berdana punya kepada orang tua agar hidupnya bahagia di alam nyata ini, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, dalam kitab suci Weda kita jumpai berapa mantra bakti. Salah satunya adalah Arcat, Pracata, Priyam, Edaso, Arcata, Arcantu, Putraka, Utta, Puram, Nadara, Vacata. Rigveda 8:69-8. Pujalah dia sepenuh hati, oh cendikiawan, pujalah dia. Semoga semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti
kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Melihat maknanya, siapakah yang menyarankan dalam mantra itu dan siapakah yang dimaksud dalam pujalah dia? Yang menyarankan dalam mantra itu adalah orang yang menulis kitab suci Weda atau orang suci dalam kepercayaan agama Hindu. Dilihat dari maknanya, yang dimaksud dengan pujalah dia adalah Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Pertanyaan kelima, dalam Bhagavad Gita 3.19 dinyatakan sebagai berikut. Tadasam asakata satatam karyam karma samacara asakto hai acaran karma param apnoti purusa. Artinya, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan orang itu sungguhnya akan mencapai yang utama. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut. Contoh penerapan sloka tersebut adalah dengan melakukan pekerjaan atau kewajiban tanpa pamrih dan melakukan pekerjaan dengan tulus tanpa adanya beban dalam melakukannya. Misalkan kita menolong seorang yang sedang kesusahan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan melakukan hal tersebut, pasti Tuhan akan memberikan imbalan kepada kita secara tidak langsung tanpa kita sadari, dan melakukan kewajiban sebagai umat Hindu untuk sembahyang setiap hari tanpa adanya beban dan tekanan. Pertanyaan ke-6, jelaskan jenis dan fungsi pura dan berikan contoh. Contohnya, jawaban jenis-jenis pura dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan atas karakteristiknya dan berdasarkan atas fungsinya. Berdasarkan atas karakteristiknya yaitu pura umum atau pura kayangan jagat. Pura ini mempunyai ciri umum sebagai tempat pemujaan yang widi dan segala bawahannya. Pura yang tergolong umum ini dipuja oleh seluruh umat sehingga disebut kayangan jagat. Pura yang tergolong punya ciri tersebut adalah pura besakih, pura batur, dan pura satkayangan lainnya. B. Pura kayangan desa. Pura ini mempunyai ciri suatu wilayah sebagai tempat pemujaan suatu desa adat. Ciri khas suatu desa adat pada dasarnya memiliki 3 buah pura yang disebut dengan kayangan 3, yaitu pura desa, pura pusat, dan pura dalam. B. Pura swagina. Pura ini memiliki ciri yaitu penyusungnya terikat oleh ikatan sawagina yang mempunyai profesi sama dalam mata pencarian seperti pura subak, melanting, dan sebagainya. D. Pura kawitan. Pura ini memiliki ciri yaitu yang penyungsungnya ditentukan oleh ikatan wit atau leluhur berdasarkan garis seperti sanggah merajan, sanggah pura ibu, pura panti, pura dadia, pura darman, dan yang sejenisnya. Yang kedua berdasarkan atas fungsinya yaitu A. Pura jagat, yaitu pura yang berfungsi sebagai tempat memuja Sang Yang Widiwasa dalam segala pewabannya atau manifestasinya dan dapat digunakan oleh umat untuk melaksanakan pemujaan umum seperti paruman tilem, hari raya Hindu lainnya tanpa melihat asal wangsa yang bersangkutan. B. Pura kawitan, yaitu pura sebagai tempat suci untuk memuja Atman, Sida Dewata atau roh suci leluhur, termasuk di dalamnya sanggah merajan, paibon atau kemulan, dadia, dan pedarman. Sekian penjelasan dari saya mengenai LKM 4. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.